Jadi saya mohon di sini atas nama teman-teman saya, tolong bantu Pak. Ya. Tolong bantu, benar ini Pak. Saya tidak main-main Pak. Ini uang utangan Pak. Teman-teman mungkin ya hutang, mungkin jual sapi, mungkin jual tanah. Ya. Jadi nggak bisa Pak. Mungkin itu curahan hati saya. Selamat datang di channel Akson Official. Kali ini suasananya begitu sangat riuh. Saya kedatangan Mitra DK gelombang ketiga. Dan tentu akan ada gelombang-gelombang selanjutnya yang datang untuk menyampaikan keluh kesahnya, mengadukan masalah yang mereka derah. Yang sampai saat ini dari pihak DK Reptil tidak ada ujung pangkal terhadap persoalan pengembalian uang kepada para mitra, tidak ada hasilnya. Selamat datang di podcast Akson Law Official. Selamat pagi bapak-bapak. Selamat pagi, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini ada dua ini, satu yang di depan kamera, yang satunya di belakang kamera guys. Ramai banget guys. Nggak cukup tempatnya. Ya cukup tempatnya. Tapi mereka mempunyai semangat yang sama untuk memperjuangkan haknya. Betul. Saya harus kenalan dulu ini wajah-wajah baru ini. Yang pertama dari ibu dulu deh. Saya Ibu Penny, Nggih. alamat di Ngampel, Mojokerto, Pak. Saya ikut DK, ikut 50 kandang. 50 kandang. 50 kandang berarti berapa itu nilai nominal? 75 juta. Oke. Sudah pernah panen? Sudah pernah panen. Berapa kali itu? Iya, Pak. Lupa ya, Pak, saya. Lupa, tapi pernah panen ya. 75 juta masuk menjadi mitra di Reptil. Kalau Bapak? Nama saya Selamat Suyanto dari Papar Pak. Dari Papar. Dari Papar. Iya. Ya, itu. Untuk kandang saya di sana aset saya itu 365 kandang. 365 kandang. Kali 1.500.000 Berarti kalau dikonversikan menjadi 547 wow. 547 juta. Dan itu Bapak dengan saya nggak tahu itu apa yang menjadi ya pertimbangannya. problemnya Masuk saja begitu menjadi mitra. ya karena ada diiming-imingi Pak, diiming-imingi di TV kok ya apa namanya dapat laba sekian setelah 3 atau 4 bulan, Dapat keuntungan selama 4 bulan itu. keuntungan selama Per 4 bulan. 1.500.000 mendapatkan 470.000. 400, iya kayak gitu. Jadi iming-iming itu pertama saya tidak banyak begini Pak, saya hanya 10. Sebentar ditahan dulu ya. Oke, iya. Nanti dilanjutin dulu. Ya, oke, pembahasan. makasih. Bapak Saya atas nama Mujiono dari Desa Sukorame, Desa Sukorame. Kota Kediri. Oh iya, kota Kediri. Begini Pak Akson, saya perlu yang kami sampaikan pada Pak Akson dan saya mohon dukungan dan bantuannya. Mengingat saya ini ikut menjadi mitra DK Reptil, dari awalnya itu kelihatannya bagus dan akhirnya ujung-ujungnya terjadi collab dan akhirnya kita nggak bisa dibayar atau uang kita nggak bisa kembali. Bapak ikut berapa Sampai kandang? sekarang punyaan saya ada 192 kandang. 192 kandang. Iya. Berarti kalau dikonversikan uangnya berapa tuh Pak? Sekitar 300 kurang 300 Juta. 300 juta. Bapak tadi 500 sekian juta. 65, ya. Ya, kalau Bapak 300 juta. Ya. Kalau Ibu Kalau saya pemula, pemula. iya kan dari cerita teman-teman itu kan labanya untungnya itu kan ya lumayan. Akhirnya saya coba 10 kandang. Waktu panen pertama itu saya nggak dihubungi. Terus saya ke sana
saya ke kantor DK itu sudah ada mitra-mitra yang lain yang nunggu hasil. Iya, sebentar. Gitu. Ya, sebentar. Tadi pemula ya. Iya. Berarti Ibu belum pernah panen. Belum. Masuk berapa kandang? 10 kandang. 10 kandang ya. Iya. Uangnya berarti 15 juta. 15 juta Iya. ya. Tahan dulu ya. Masnya Saya atas nama Dodi Wahyudi dari Semen Kediri. Semen Kediri ya. Mas Dodi berapa kandang ikut? Saya ikut dua kali. 2 kali. Yang pertama 15 kandang, yang kedua 25 kandang. Berarti total 30 40 kandang. 40 kandang. Heeh, Berarti nilai uangnya 60 juta. 60 juta. Ada ratusan juta, bahkan ada miliaran juta, ada mulai dari satuan juta, puluhan juta sampai miliaran. Dan mereka para mitra ini hanya ada satu mindset karena apa ya bahasanya? Jadi kepingin mendapatkan keuntungan atau diiming-iming mendapatkan keuntungan besar. Iya. Motif jenengan masuk atau menjadi mitra Ibu bukan karena pingin tokeknya kan? Enggak. Bukan karena kepingin melihara tokek atau kecintaan dengan tokek, bukan. Bukan. Karena diiming-imingin itu loh. Iya. Sambalnya. Karena keuntungan itu ya 1.500.000 per 4 bulan mendapatkan 470. Kalau satuan hitungannya jelas 1.500 dapat 470. Bayangkan kalau satuan menjadi ratusan menjadi ribuan menjadi jutaan. Kalau 1 juta kandang sekian miliar dia ikut, sudah berapa nilai investasinya? Dan ini luar biasa, satu problem sosial, dan ini adalah problem hukum yang harus dituntaskan dan menjadi PR dari penegak hukum. Oke. Dari bapak-bapak ini mungkin ada yang mewakili untuk menyampaikan apa yang menjadi motivasinya sehingga masuk dan bergabung menjadi mitra selain daripada keuntungan tadi. Yang pertama, selain keuntungan itu, kalau saya Pak ya belajar wira swasta. Sebenarnya Pak ya, Iya. mindsetnya itu. Iya, mindset belajar wira swasta. Karena kelihatannya lah ini kan cara-cara kayak gitu kan kok ya berhasil banyak. Nanti keinginan saya nanti cara seperti ini mungkin anak saya bisa mencontoh seperti itu, membuat program seperti itu. Tapi ternyata karena ini hanya main-main yang kayak gitu, itu saya anggap main-main, penipu yang kayak gitu. Karena apa? Setelah panen kan nggak tahu berapa anunya di sana, asetnya DK itu kan nggak tahu. Makanya itu saya anggap main-main. Jadi akhirnya saya berpikiran, lah ini saya ini kena tipu kalau seperti itu. Itu bapak Iya. meyakini kena tipu ya, Iya. meyakini itu. Iya. Ini menarik sekali sebenarnya. Cuma begini, yang jadi problemnya tuh kenapa harus, kalau betul ini kemitraan yang dibangun, kenapa harus bapak join untuk masalah tokeknya ini? Kenapa bapak harus join? Kalau memang mindsetnya kemitraan kan mestinya bukan tokek yang harus bapak beli gitu. Atau mungkin kan banyak lagi usaha yang lain bisa di alternatif untuk berwirausaha. Iya. Sebenarnya banyak Pak untuk wirausaha itu banyak Pak. Untuk kemitraan itu banyak selain tokek. Tapi setelah saya sebenarnya hampir Iya. hampir kena dengan yang satunya, lanceng Pak. Hampir kena. Saya sudah berhubungan. Tapi karena uang itu belum cair dari Bank Jatim, tidak jadi. Akhirnya sampai lancengnya kolab, kita juga kolab. Makanya yang kayak gitu saya sudah nggak tertarik lagi Pak. Iya. Jadi Ini prihatin, mungkin ratusan juta. teman-teman di luar sana kalau ada iming-iming kayak gitu dengan apapun labanya, nggak usah percaya, mendingan Buat usaha yang real. usaha yang real. Misalnya beli sapi atau tanah. Kalau saya beli tanah Pak, waktu itu Pak, saya nggak mungkin seperti ini Pak. Terus terang saja, banyak utang saya itu banyak Pak. Oh mas. Oleh karena itu, jadi saya sampai mendesak, saya ikut teman-teman, program teman-teman dan sebagainya itu, SMDI dan sebagainya. Saya tetap ikut yang kayak gitu. Akhirnya tidak ada progres, tidak ada perkembangan. Jadi saya ini
Sedih kalau dipikirkan dengan teman-teman yang saya sedih Pak. Iya, iya, iya. Artinya apa? Uang yang saya asetkan itu modalnya itu saya hutang Pak. 100% dari hutang. Hutang semua Pak. Saya nggak main-main karena saya ingin maju Pak, karena saya sendiri orang miskin katakan Pak, tapi karena dipercaya oleh bank sampai tua bank bisa mempercayai saya kayak gitu Pak. Jadi bukan apa, karena saya dipercaya oleh bank, oleh teman di koperasi, saya dipercaya sampai kayak gitu Pak. Terprihatin Jadi bukan apa-apa, sampai rumah saya mau disita Pak, tapi saya mohon kepada BRI, mohon diperpanjang apa namanya angsurannya diperpanjang. Tenornya, masanya diperpanjang Pak, tidak jadi disita kayak gitu Pak. Terus ada yang personel pribadi Pak, yang namanya Pak Edi Jatmiko, orangnya ada di Pelem Pari sana. Itu teman baik menjadi tidak baik karena saya hutang, saya tunda terus Pak. Itu hutang ya sedikit, hanya 110 juta yang itu yang paling sedikit Pak. Yang di koperasi 200, yang di BRI 200, ada yang di Bank Mandiri itu 394 juta kayak gitu Pak. Jadi saya prihatin, saya mau cari jalan apa, jalan mana yang mau saya langkah. Saya hanya ikuti di WA teman-teman di grup, hanya ada yang ngentahi, tidak ada yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Bukti konkretnya apa, perkembangannya tidak ada Pak. Jadi saya mohon di sini atas nama teman-teman saya, tolong bantu Pak. Ya. Tolong bantu, benar ini Pak. Saya tidak main-main Pak. Ini uang utangan Pak. Teman-teman mungkin ya hutang, mungkin jual sapi, mungkin jual tanah. Ya. Jadi nggak bisa Pak. Mungkin itu curang hati saya Pak. Terus terang saya, benar saya ini prihatin. Itu Pak, mungkin sedikit yang bisa saya utarakan kayak gitu. Kalau memang ada bukti, saya ada bukti semua ini Pak. Bisa Pak, saya lihat. Ya, bukti, ya mungkin tidak semuanya yang saya bawa Pak. Ini kan saya print Pak ini. Ya, semuanya saya bawa Pak. Ada banyak bukti punya yang. Ya, ini bukti Bapak. Iya, sampai ikut saya. Gabung jadi mitra ya. Iya, sampai. Puluhan juta. Iya, sampai saya apa namanya ini data anak saya yang Pak, ini yang sampai berapa bayar hutang di saya. Ini. Ada semuanya Pak. Jadi sekarang Bapak nasibnya di ujung tanduk. Iya, Hutang menggunung, rumah terancam mau disita karena menginvestasikan 100% iya, dari uang hasil dari hutang iya. menjadi mitra. Iya. Jadi saya dikejar-kejar bayar hutang dari bank, terus ada yang dari teman itu. Dan sampai sekarang ini Pak, progresnya Pak? Progres apa yang Bapak maksud? Dari pihak mitra, dari pihak DK? DK tidak ada Pak. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada. Walaupun dulu pernah katanya 10%, tapi tidak ada 1%, berapa 0,% pernah masuk di rekening saya. Tapi setelah itu sudah tidak ada perkembangan apapun. Walaupun ada grupnya yang membela yang namanya dari itu, ya saya paham itu. Jadi itu ada yang mau membela kayak gitu, tidak ada semuanya Pak. Makanya yang kayak gitu saya mohon pada Bapak bisa membantu kita yang seperti ini, seperti itu. Terima kasih Pak Slamet Suyanto ya. Ini adalah curahan yang paling dalam
apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan Bapak. Miris, pilu, tapi Bapak harus semangat, yakin dan percayalah bahwa suatu perjuangan pada akhirnya mendapatkan hasil. Amin. Jadi, insya Allah kalau kita benar, kita memperjuangkan haknya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak nggak boleh patah semangat, terus tumbuhkan semangat untuk bismillah li kalimatillah, berjuang dalam mendapatkan haknya. Iya. Dan ini bukan saja Bapak, tapi yang lainnya juga harus mempunyai mindset yang sama untuk berjuang dalam rangka untuk mendapatkan haknya. Ini penting. Betul. Ya. Ya, terima kasih Pak atas pemberian semangatnya pada kami dan teman-teman semuanya Pak. Saya tetap akan berjuang sampai kapanpun, sampai hak-hak kami, uang kami dikembalikan dari DK. Seperti itu, Pak. Jadi saya tidak minta apa-apa dari DK, hanya minta itu saja, kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami, Pak. Betul. Jadi DK itu harus betul-betul bertanggung jawab, Pak. Terus bagaimana cara menuntut, cara mengambil uang di DK itu yang kami kesulitan, Pak. Jadi saya mohon itu, Pak. Nanti di sesi terakhir saya akan memberikan advice dasar-dasar, memberikan pandangan-pandangan hukum next ya. Tapi saya harus mengetahui dulu ini riwayat dan cerita masing-masing tentu berbeda. Iya. Bapak sampai harus menggadaikan, menjual, berhutang ratusan juta demi bergabung dengan mitra, menjadi mitra. Iya. Tapi ternyata zonk dan saat ini kondisinya seperti ini. Iya. Dan tentu saya saya tidak bisa ngomong banyak, tapi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kalau Ibu jual apa, Bu? Saya sih nggak jual ya Pak, nggak jual apa-apa. Cuman kan suami saya dulu Alhamdulillah. kan di Kalimantan, Iya. terus resign dari Kalimantan itu uang pesangonnya tuh pengennya untuk usaha. Terus lihat di TV, Dana pensiun ya, Pak? Iya. Kira-kira gitu ya. dana pensiun itu. Saya bilang kan nggak usah ikut ya, udah banyak deh gini-gini kan. Terus akhirnya tertarik itu Pak. Sebenarnya Ibu di awal sudah Sudah, curiga iya. sebenarnya, atau ini jangan-jangan nggak bener lah, kira-kira begitu yang Iya. jadi bahan Iya, pertimbangan tapi Ibu. bapaknya kan pengennya juga usaha di Kediri gitu loh Pak, enggak ke Kalimantan lagi, kumpul sama keluarganya di Kediri. Ya memang kalau secara hitungannya, kalau kita bicara dalam konteks matematika bisnis, ini nggak realistis. Sekarang 1.500 nih, mendapatkan 470.000. Kan gitu ya? Iya. Itu jatuhnya berapa persen? Lebih daripada 10%. Nah, logikanya, sumber pendapatannya itu dari mana? Yang bisa menghasilkan ratusan persen, ya, yang bisa mengcover daripada dana daripada para mitra ini, yang bisa mengcover itu. Logikanya, kalau jenengan dijanjikan mendapatkan 470.000, maka DK kan setidak-tidaknya harus mencarikan sekian kali lipat keuntungan untuk bisa mengcover jenengan yang hanya 1.500. Bayangkan kalau itu ribuan kandang, berapa ratus kali lipat sumber pendanaan yang harus dihasilkan, yang harus dikeluarkan, yang harus disiapkan oleh DK. Nah, pertanyaannya sekarang, bisnis apa yang bisa menguntungkan ratusan kali lipat persennya keuntungan itu, yang sehingga bisa mengcover? Ini menjadi satu logika berpikir kita. Tapi oke lah, biarlah ini menjadi sebuah dinamika yang berjalan. Tapi akal sehat dan akal kewarasan kita kan bekerja pada dasarnya begitu. Sekali lagi saya ikut prihatin, Bu. Mudah-mudahan perjuangan Ibu tidak sia-sia dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Amin. Amin. Kalau Bapak, Saya dari pensiunan dana pensiunan, Pak. dana pensiunan itu semua kita masukkan. Dari awal kita sendiri melihat dari di TV, saya tuh sudah bisa terpercaya karena juga di TV promosinya begitu, dan perkiraan saya udah di ranah hukum, dia udah ada izin maupun hal segalanya itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk ikut menjadi mitra DK itu, dan akhirnya dana kita pensiunan itu semuanya kita masukkan. Aduh.
dan kita merasa istilahnya pensiun tuh udah nggak punya apa-apa. Istilahnya sangu pensiun tuh nggak ada apa-apanya pensiunan taspen tuh. Dan akhirnya kita kelihatannya mitra-mitra terlalu banyak semangatnya. Akhirnya saya memberanikan diri pinjam di bank segala. Di bank segala akhirnya kita masukkan juga ke menjadi mitra. Hanya gabung juga jadi mitra. Bergabung juga akhirnya mengingat dari kita tertarik dari teman-teman dan mitra-mitra itu kelihatannya banyak. Saya rasa itu akhirnya saya merasa kepercayaan saya memang benar gitu. Nggak taunya ujung-ujungnya seperti ini Pak. Jadi maka dari itu saya mohon bantuan dari Pak Akson istilahnya untuk memperjuangkan teman-teman yang menjadi mitra ini supaya bisa berhasil, dan kami doakan teman-teman tuh dikuatkan imannya. Amin. Sebab karena apa? Karena masalah dana, masalah uang mayoritas itu kan terpikirkan, apalagi uang pinjaman. Dan mayoritas orang-orang yang menjadi mitra itu faktor usianya udah banyak lansia. Udah lansia. Saya dengar dari sebagian mitra ada juga yang katanya sudah meninggal. Banyak tuh. Ada yang udah banyak meninggal, ada udah banyak yang bisa diwariskan, bisa diteruskan oleh ahli warisan. Nggak tahu ya gitu. Ya itu untuk selanjutnya hak warisnya itu gimana dari pihak kantor sendiri tuh? Meninggalnya karena faktor apa? Sakit Pak. Ya karena sakit, karena dia pikiran terlalu tegang. Dana segitu banyak udah terlanjur masuk, Apalagi nggak ada ujung tombaknya, misalnya kapan kembali. Dan apalagi dia belum pernah panen. Itu yang Tulungagung sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Yang gitu hampir mendekati 2 miliar. Ya maka dari itu saya dari teman-teman tuh mohon bantuan dari Pak Akson, mudah-mudahan bisa berhasil dan ada titik temunya. Amin. Kita terus gelorakan suara untuk menuntut hak daripada mitra. Betul Pak. Ini yang paling penting. Terus kita suarakan ya. Betul. Karena bagaimanapun juga itu adalah hak jenengan yang harus dikembalikan dan harus mendapatkan pertanggungjawaban dari ya. Itu terima kasih Pak Akson yang kami sampaikan tadi. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sama-sama Bapak. Kalau Ibu? Kalau saya tuh kan tertariknya memang tetangga ada yang sudah ikut dan berhasil. Saya beraninya ikut karena itu kan namanya kan sudah Koperasi Deka Reptil. Berarti kan sudah berbadan hukum. Saya mengiranya kan ya resmi gitu. Iya. Uangnya dari mana Bu? Saya dari pinjam dari kakak. Pinjam juga Bu ya. Dari kakak. Jadi Ibu masih sedikit beruntung daripada Iya, Bapak tadi. sebenarnya saya mau nambah, tapi waktu mau nambah kan rencananya panen nambah, ternyata saya sudah gagal panen. Berarti kan saya sudah dihentikan sampai di situ. Waktu tokeknya diambil itu suami saya sudah divonis leukemia. Di Saiful Anwar. Suami sakit Bu? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan Ibu masih harus ngurusi kaitannya dengan uang Ibu yang ada di DK. Iya. Sebenarnya yang kemarin di Ngadiluwe saya nggak ikut karena posisi suami lagi di kemo. Oh, suami di kemo. Sudah berapa tahun Bu sakitnya Bu? Mulai 2020, akhir 2020. Akhir 2020. Akhir 2020. Bapak mendengar atau tahu kaitannya dengan peristiwa ini Bu? Oh, tahu. Tahu ya. Tahu. Dan keadaan yang bersangkutan masih dalam kondisi baik-baik aja sekarang. Mudah-mudahan terus dikasih support Bu ya. Ya. Bapak juga dalam kondisi yang fit terus, tidak mikir berat, tidak jadi berpengaruh terhadap kesehatan. Mudah-mudahan. Ini kan masih kemo pertama, jatahnya kan 4 kemo. Mudah-mudahan segera terselesaikan. Kalau Mas? Kalau saya uangnya dari mana Mas? Uangnya itu dari menjual sapi Pak. Menjual sapi? Iya, menjual sapi. Kan udah bener ini. Ada usaha atau mungkin kesibukan yang ya misalnya lebih realistis, memelihara sapi. Apa yang menjadi pertimbangannya terus kemudian sapi dijual terus berpindah jadi mitra? Pertimbangan saya gini Pak, daripada mencari rumput kan susah kan, lebih enak tinggal ikut memelihara tokek,
ngasih makannya kan nggak terlalu berat, apalagi istri kan lagi nganggur di rumah gitu Pak. Oke, jawab dari hati yang paling dalam. Sebenarnya Anda itu ketika gabung dengan mitra, jadi mitra itu tertarik untuk merawat tokek atau tertarik karena keuntungannya? Ya itu dua-duanya Pak. Jadi dua-duanya, ya. Karena Keuntungannya lebih banyak. lebih dominan Ya. untuk mengharapkan, lebih dominan untuk mendapatkan keuntungan daripada itu, apa lebih dominan pengen belajar cara merawat tokek? Ya mendapat keuntungan Pak, apalagi Mendapat kan keuntungan. Ya realistis. Ya. memang. Karena begini, kalau bicara soal masalah pelihara tokek hari gini, jarang kita temukan bisnis-bisnis di bidang pertokean yang lazim ya, jarang kita temukan. Terus tentu kita juga tidak tahu nanti outputnya kemana dan lain sebagainya. Ya kalau bicara soal pemeliharaan ya sapi, kambing itu masuk akal dan memang itu yang menjadi satu kelaziman yang ada di kultur kita nih, ya kan? Ya, Di Pak. pedesaan, ya di kultur kita lah. Kalau merawat atau usaha di bidang peternakan kan yang sudah ada sapi. Dulu kambing. informasinya kan diekspor gitu loh. Oh, Informasinya diekspor ke Cina. Dari bapak-bapak sama ibu ini pernah nggak ditunjukkan proses lalu lintas ekspor impor? Ya, itu Tidak. Pak, yang jadi pertanyaan itu Pak, nggak pernah tahu. Saya tanya sama agen pun nggak tahu. Ini yang jadi masalah di situ Pak. Agennya saja nggak tahu. Sampai menelusuri ke Solo Pak, nggak tahu itu. Dan Agennya sampai saja sekarang tidak ditemukan. tidak ditemukan. Ya. Ya. Makanya agen saya itu banyak Pak. Jadi ada 3, 4 dan pusat. Saya banyak agen ya. Jadi waktu itu yang disampaikan bahwa output daripada tokek yang dipelihara itu akan diekspor. Diekspor. Ya. Ya. Itu yang disampaikan. membuat pemikiran oh ya ekspor tokek itu mahal. Nah, dilihat di YouTube kan mahal. Oke, berarti ada jalurnya. Tapi Bapak belum pernah menyaksikan Nah, melihat itu yang jadi masalah ya. impor ekspor impornya ini benar atau tidak. Iya, Ya, sampai sekarang belum terjawab ya. Iya. Ya, jadi ini satu keprihatinan ya. Jadi sekali lagi bahwa kita harus cermat, cerdas di dalam menangkap satu tawaran-tawaran dari pihak lain. Ini menjadi satu pelajaran penting. Jadi ketika ada orang menawarkan investasi sedemikian rupa dengan keuntungan besar, maka harus betul-betul kita menggunakan akal sehat kita dalam mengkalkulasinya. Ini penting agar hal seperti ini tidak terjadi. Ya saya yakin semua hampir mayoritas mitra DK yang bergabung mindsetnya bukan untuk memelihara tokek, mindsetnya adalah tawaran menggiurkan keuntungan besar itu. Pemahamannya kan begitu. Ya. Ya. Dan hal yang diharapkan ternyata yang terjadi sebenarnya. Oke, tentu kalau bicara dalam konteks memperjuangkan hak, Anda punya hak untuk memperjuangkan itu dan kita akan kawal bareng-bareng lah ya soal masalah itu. Tetapi jangan lupa kalau kita bicara konstruksi hukum, ada 2 hal peristiwa ini peristiwa hukum maksudnya, yang peristiwa hukum ini yang harus kemudian ditindaklanjuti, ditelaah, dilakukan investigasi. Yang pertama dalam konteks keperdataannya. Saya sudah mendapatkan aduan yang kemarin, ini ada proses yang berjalan, bahkan sudah mendapatkan putusan pengadilan terkait masalah pengadilan peniagaan ya. Iya. Pengadilan niaga terkait dengan PKPU-nya, Iya. penundaan utangnya. Ya dalam konteks itu maka harusnya dikawal. Tanggal berapa? Tanggal 17? Tanggal 17 Juni. Ya, tanggal 17 Juni. Kita kawal apakah tanggal 17 Juni itu dari pihak BK Reptil yang mungkin saat ini ada lembaga lain atau ada kurator yang mungkin menangani daripada perkara ini untuk bisa menyelesaikan. Apakah ini nanti sudah terselesaikan pada tanggal 17 ini atau tidak ternyata? Ya, nanti kita kawal bareng-bareng ya dalam konteks itu. Mudah-mudahan ini ada hasilnya dalam konteks perdata. Amin, amin. Tapi jangan lupa kalau dalam konteks yang lain, kalau ada peristiwa pidananya, maka ini perkara bisa jalan terus, Pak. Bapak Ibu punya hak untuk ya tadi membuat laporan, membuat aduan. Polisi akan bekerja menelaah apakah ada peristiwa pidananya. Kalau ternyata dibuktikan ada peristiwa pidananya, maka sudah barang tentu polisi akan melakukan proses penyelidikan.
Ini yang menjadi satu pemahamannya. Bahkan tidak cukup dalam konteks predikat krem, mungkin penipuannya, dalam konteks delik apa yang disangkakan. Tapi bisa saja kalau predikat kremnya terbukti, maka ada ada pidana yang lain, TPPO, tindak pidana pencucian uang yang barangkali ini bisa diungkap. Karena ini melibatkan ribuan orang dengan nilai investasi ratusan miliar. Betul. Sehingga ini bukan perkara gampang, bukan perkara yang sepele, dan polisi harus betul-betul mampu untuk bersikap dan bertindak. Lepas ada aduan atau tidak, saya kira perlu ada investigasi. Jadi perkara pidananya bisa jalan, tidak mempengaruhi dalam konteks perdatanya. Mestinya itu. Sayang sampai sekarang belum ada satu gambaran atau belum ada satu bukti bahwa perkara pidananya berjalan, belum ada satu gambaran. Yang jadi persoalan itu untuk mengawal sampai tanggal 17 itu Pak, kami kan sudah percaya pada rekan-rekan yang lain, jadi yang kayak gitu. Jadi kita ini hanya tinggal menunggu saja, ini persoalannya kayak gitu. Jadi kita nggak tahu progresnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi selalu saya di WA itu selalu progresnya gimana, perkembangannya gimana, tidak jelas. Ya inilah makanya kami sayangkan, jangan sampai ini adalah bentuk pembodohan, itu saja. Jangan sampai begitu. Bapak tidak tahu prosesnya karena sudah diwakilkan oleh serikat, tapi serikat sendiri barangkali komunikasi dengan pihak DK atau dengan pihak ketiga dalam hal ini koruptor tidak berjalan efektif, begitu. Kalau memang arahnya masalah PKPU-nya. Sehingga yang menjadi korbannya adalah penjenengan semuanya pada akhirnya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kan itu yang terjadi. Bapak-bapak dan ibu ini tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang nasibnya tanggal 17 Juni itu bagaimana, kan gitu. Ini bisa cair atau tidak. Kalau bisa cair, ini sumber pendanaannya dari mana? Kan begitu kan? Dan saya kira ini harus dikomunikasikan dari sejak awal, itu maksud saya. Tapi lagi-lagi Bapak tidak mendapatkan informasi itu. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Mestinya dari pihak DK maupun dari pihak kurator itu mempunyai goodwill untuk menjelaskan ini semuanya kepada para mitra. Ini loh perkembangannya, ini loh progresnya. Kalau memang mindset penyelesaiannya putusan pengadilan yang mengabulkan terkait dengan penundaan utang itu menjadi parameternya. Kan begitu. Kalau dalam konteks perdatanya ini. Sehingga para mitra ini mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat sebelum tanggal 17 itu sudah tergambar oleh mitra, sehingga mitra tidak liar. Benar nggak? Sudah terjadwal berarti. Iya, sudah terjadwal dan sudah ada juga artinya parameternya, gambarannya. Oh, ini diambilkan dari ini penjualannya ini. Progresnya jelas lah. Tapi kalau tidak, ya akhirnya yang terjadi seperti ini. Belum lagi bicara soalnya masalah yang lain, tapi saya tertarik soal masalah pidananya sebenarnya. Maksudnya begini tertariknya. Apakah iya ini tidak ada unsur pidana? Apakah iya ini hanya berhenti masalah keperdataannya saja? Ini jangan sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan bahwa terkait dengan ekspor impornya, terkait dengan peristiwa-peristiwa transaksi yang digambarkan sedemikian rupa yang itu menjadi faktor dominan Bapak bergabung karena ini menganggap bahwa ini usia ini natural begitulah, ilmiah. Tapi faktanya bahwa Bapak juga belum menemukan sebuah peristiwa ekspor impornya. Nah, saya kira ini perlu ada satu penjelasan dari pihak DK mestinya, atau ini menjadi pengetahuan bagi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti ini informasi ini. Benar tidak sih, gitu loh. Ada ekspor impornya itu, benar nggak ini pure perdata, benar nggak ini ada, jangan-jangan ada unsur pidananya mungkin. Nah, ini saya kira memang harus ada satu konstruksi yang mendalam dan proses penyelidikan, proses investigasi, proses penggalian daripada peristiwa yang ada di lapangan sehingga kasus ini bisa ditangani lebih cepat, tidak liar. Ini bisa jadi bom waktu ini. Karena ribuan orang, ribuan mitra. Ada berapa mitra? Kemarin itu katanya ada 3.000-an sekian. Ya, 3.800. Ya, saya ikut prihatin sekali lagi Bapak.
ini aduan yang tentu kami terima, dan mudah-mudahan saluran media ini menjadi momentum untuk semua pihak, termasuk pihak DK yang mendengarkan, yang melihat daripada podcast ini, untuk bisa mengedepankan goodwill-nya. Ya, ada etikat baik dalam rangka penyelesaian, ini penting karena itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya, ya. Itu yang diharapkan. Sehingga dari pihak DK saya kira wajiblah hukumnya untuk goodwill, ya, untuk merespon, untuk memberikan pelayanan sehingga masalah ini bisa dikomunikasikan dengan baik kalau memang arahnya penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi kalaupun tidak, Bapak Ibu punya hak, karena sebagai warga negara yang baik mempunyai hak yang sama untuk menuntut keadilan. Tidak dalam konteks perdatanya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau ada unsur pidananya bisa nanti buat laporan dan sebagainya. Jadi saya terima berkas-berkasnya Bapak atau pengaduan Bapak. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi momentum perjuangan kita bersama. Amin. Dan apa yang Bapak perjuangkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan baik, dan saya kira penting untuk kemudian kita akselerasikan sehingga niat untuk memperjuangkan ini akan mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, dan semoga sekali lagi apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa tercapai. Amin. Guys, itu adalah percakapan kami, obrolan kami dengan Bapak Ibu Mitra DK Reptil yang saya kedatangan untuk gelombang ketiga. Mungkin bisa jadi ada gelombang berikutnya yang bisa jadi datang untuk menyuarakan apa yang menjadi hatinya, ya, apa yang menjadi kata hatinya. Sekali lagi mudah-mudahan dari pihak DK Reptil bisa merespon secara positif dan memberikan satu informasi yang benar, yang utuh, sehingga masalah ini tidak berkembang kemana-mana dan tidak berakhir di meja hijau. Saya kira penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya Muhammad Aksunul Huda, terima kasih.